Ya, jadi ini kalau yang tadi itu fa'ala yaf'ulu, yang kedua, satu b ini ya, doraba yadribu atau fa'ala yaf'ilu. Ya, jadi kita belajar ini ada satu A, satu B, satu C. Kalau di umum itu sebutnya satu, 2, dan 3 ya. Tapi kita bikin satu A, satu B, satu C. Ya, sekedar perubahan nama aja, panggilannya aja ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini? Halo? Kalau ada pertanyaan, ya langsung dipotong aja. Oh iya, aku Ustaz. Ya, Ini ya, silakan. slide-nya memang belum berganti, Ustaz. Oh, Ini slide-nya. slide-nya memang belum ganti ya, Ustaz. Slide-nya. Oh, Iya, ini soalnya nggak kelihatan ini. Videonya nggak kelihatan ya? belum, Ustaz. Oh my God. Saya pikir videonya udah ini berarti nggak termasuk ya, maaf. Fa'ala yaf'ulunya segalanya nggak kelihatan juga. Belum, Ustaz. Masih Oh di my God. full lebih Rabbina tadi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Ya, tunggu, saya keluar dulu mungkin. Sebentar. Jadi, oh harusnya salah ini nih. Maaf, salah share nih. Ya, tolong ya. Kalau ini gimana? Kelihatan? Ya, sudah, Suaranya Ustaz. kelihatan nggak tadi? Pas kedengaran nggak? Kalau suara Belum. kedengaran nggak? Belum, Ustaz. Oh, suara juga nggak. Oh my God. Subhanallah. Ini belum Sangat. dijalankan mungkin. Iya, sebentar. Ini share, terus ada basic. Udah. Dengan suara share sound. Oke. Saya maaf. Mohon maaf ya. Kalau ini Mengenal tasrif dan wazan. Sudah terdengar, Pak? Sebelum kita memasuki ilmu sorof, ada ininya juga terlihat ya. Videonya juga terlihat. Sudah. Oke, Ya, sudah, maaf Ustaz. sekali ya. Ya tolong diingatkan gitu ya. Namanya online kan gini. Ya. Ya, Ustaz. Ya. dua istilah penting yang harus diketahui oleh para pemula. Yang pertama, tasrif. Kedua, wazan. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, ini diistilahkan dengan tasrif. Misalnya dalam bahasa kita, kata makan bisa berubah jadi makanan, memakan, pemakan, dimakan, termakan, dan sebagainya. Hanya saja dalam bahasa kita, tidak ada aturan baku soal perubahan kata ini. Adapun bahasa Arab memiliki 10 bentuk perubahan, yaitu Ya. Tadi lihat ya. Halo. Kalau ini kelihatan ya jelas ya. Jadi kalau kita makan, kemarin makan, hari ini makan, dia makan, mereka makan, sama semua ya. Nggak ada perubahan ya. Ya, paling cuman imbuhan memakan, dimakan, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, wow, banyak banget. Ya, banyak banget perubahannya. Tapi kalau kita di awal-awal ini langsung ketemu yang banyak banget, ini bisa ya namanya bukan makan bisa mengisi botol gitu ya. Kan kalau ilmu katanya itu adalah seperti mengisi botol. Jangan ditumpahin sekaligus ya air yang di ember itu atau di mana colang gitu ya, di ember lah ya. Tapi kita pelan-pelan gitu ya. Karena kita botol itu kan ininya bukaannya di atas itu kecil gitu ya. Jadi harus pelan-pelan kita ngisinya. Oke. Nah, ini biar nggak terlalu banyak, makanya kita cuma ambil 6. Fi'il madinya 6, fi'il mudhari'nya 6, yang kita udah sering ketemu. Oke. fi'il madi. Contohnya, alima. Fi'il mudhari. Contohnya, ya'lamu. Masdar. Contohnya, ilman. Nah, ini yang kemarin kita pelajari kan ya. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Ada contohnya sekaligus dalam tabel ya. Kita belajarnya dalam tabel. Tabelnya itu untuk tabelnya yang ini dari Imam Nawawi.
ya. Oh, ini yang lebih dari 3 huruf. Ini yang 3 huruf ya, fi'il sulasi. Ya, sebelah kanan ini adalah fi'ilnya ya. Sebelah kiri ini adalah isimnya. Ya. Sebelah kanan fi'ilnya yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, terus fi'il amr ya. Ya, jadi kita dibantu oleh tabel kayak gini ya, tabel yang dengan tabel ini kita bagi fiilnya dengan isimnya, terus ada beberapa contoh yang seperti ini ya. Oke, tapi kita terusin. Oh, bukan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Tadi alhamdulillah saya sempat nanya gitu ya, dan ternyata videonya nggak jalan ya, nggak terdengar. Isim fa'il, contohnya alimun. Isim maf'ul, contohnya ma'lumun. Fi'il amar, contohnya i'lam. Fi'il nahi, contohnya la ta'lam. Isim zaman, contohnya maulidun. Isim makan, contohnya masjidun. Tempat ya, makan. Isim alat, makan. contohnya Tempat. mistoratun. Akan tetapi untuk 3 bentuk kata terakhir, kita tidak bahas dalam pelajaran untuk pemula ini. Karena sebagian besar bentuk kata tersebut merupakan sama'i, artinya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Kesimpulannya, tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti alima, perubahannya alima, ya'lamu, ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam. Pembahasan kedua adalah wazan. Untuk mempelajari rumus perubahan, kita menggunakan wazan. Jadi kalau tadi itu tasrif ya, tasrifnya ya, perubahan-perubahannya ini wazan standarnya ya, atau acuannya. Dan wazan dalam bahasa Arab ini menggunakan kata fa'ala, fa, ain, dan lam. Nah, wazan atau rumus ini nantinya akan dijadikan acuan menentukan perubahan kata. Contohnya begini, fa'ala yaf'ulu. Perhatikan kata nasoro yang artinya telah menolong. Ketika kata nasoro telah ditetapkan memiliki bentuk fa'ala yaf'ulu, maka kita harus mengikuti perubahan kata nasoro sesuai dengan kaidah wazan fa'ala yaf'ulu. Nih, oke. Ada yang kira-kira bisa jawab ini, nasoro itu jadi apa perubahannya? Yang suruh. Udah bisa. Nih yang lain bisa ya. Jadi ini sebagai standarnya kita copy paste aja semuanya ini ya. Harakatnya kita copy paste ya. Ya, ini AAA berarti AUU ya. Yang keduanya di sini atau disebut fa fiilnya dari nasoro ini, fa fiilnya nun kan di sini ya. Nunnya disukunkan. Ya. Di sini ada ya, ya-nya ditaruh depannya jadi yan. Ya. Karena nunnya sukun jadi yan dia ya. Yan. Terus so dan ro-nya di sini nih. Jadi su dan lamnya ini didomakan ru ya. Jadi ru. Yan suruh. Coba kita lihat. Berarti nasoro yansuro. Oke kan? Bener kan? Ya. Mau coba lagi? Mau, Pak. Ya, boleh Ustaz. Ya, kita lihat ya. Ini maaf, ini yang 1B ini ya. Kalau yang 1A itu fataha, yaftahu. Yaftahu. A-U ya. Ini A-U-U. Oke. Perhatikan, fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Ya, dia Contoh yang kedua, misalkan kata doroba, artinya telah memukul. Doroba ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. ya. Fa'ala. Jadi, Ya. doroba yadribu. Bukan. Ya. Ya, udah pinter semua nih ya. Udah dijawab. Siapa tadi yang jawab? Yang dulu. Weni ya? Apa? Novita? Iya, iya Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi, kita belajar wazannya atau modelnya gitu ya, atau acuannya, standarnya dengan tabel yang kita udah buat. Ini
dibuat oleh Pak Ustadz Abdul Aziz Abdul Rahim. Saya tambahkan juga di sini ada kaidah 1, 2, 3-nya, yaitu dari Imam Nawawi, Arba'in Nawawi. Tapi Arba'in fi nahwu, ya. Jadi bukan fil hadis, ya. Oke. Jadi saya gabung-gabung dikit lah, tambah-tambah dikit. Oke, ini Fataha yaftahu iftah. Nasoro tadi. Nasoro, halo kelihatan? Kelihatan, Pak. Nasoro, Iya, Ustaz. ini yansuru, ya kan? Unsur. Nah, gimana unsur nanti kita lihat ya. Tapi kita terusin dulu. Mau terusin videonya atau langsung pelajaran lagi? Boleh lanjut videonya dulu. Ya, tinggal dikit ya, tinggal dikit berapa menit lagi. Doroba yadrubu atau yadrobu. Perhatikan. Fa'ala yafailu. Doroba yadribu. Demikian pelajaran ringkas tentang tasrif dan wazan. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, ini tasrif dan wazan. Ini nomor 9. Sekarang kita masuk nomor 13. Nomor 13 untuk apa? Ya. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Untuk mengetahui fi'il amar dari suatu kata, kita bisa melihat berdasarkan fi'il mudhari'nya. Ya, karena kemarin kita udah belajar ya fi'il amar. Nah, ini kan kita kepengen tahu Qul huwallahu ahad itu dari mana gitu ya. Fi'il amarnya dari mana dapatnya? Ya. Oke, kita lihat aja nih kayak gini. Contohnya adalah kataba. Fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Langkah pertama adalah kita sukunkan huruf akhirnya. Kemudian kita ganti huruf ya dengan hamzah. Lalu berikan harokat pada huruf hamzah tersebut sesuai dengan harokat yang ada di huruf lainnya. Ya. Ya, jadi ini dikasih hamzah ya, bukan dikasih alif ya, tapi hamzah ini ya. Lain sukun tentunya, sehingga fi'il amarnya menjadi uktub. Oke, jelas ya. Coba kita ulangin dikit. Ya, fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari dari kataba itu adalah yaktubu. Kalau tadi misalnya nasara, fi'il mudhari'nya apa? Yansuru. Yansuru. Nah, kalau kita udah dapat fi'il mudhari'nya yansuru, fi'il amarnya apa? Ya-nya ini kita ganti dulu ya. Jadi apa? Jadi hamzah. Ya, jadi hamzah, terus kita kasih Domah. doma. Dari mana dapat domanya? Kok bukan kasrah atau fathah? Iya-nya domah. Ya, dari yang taknya ini nih ya. Taknya ini kan didomahkan. Jadi kita kopikan ininya aja, tapi harakatnya aja yang kita kopikan ke hamzahnya. Coba kita lihat. Ganti huruf ya dengan hamzah. Lalu berikan harokat Nah, lalu berikan apa? pada huruf hamzah tersebut sesuai dengan harokat yang ada di huruf lainnya. Sesuai dengan harakat di ain fiilnya. Ain fiil itu tak ya. Taknya ain fiil. Ya, sesuai dengan harakat yang di ain fiilnya. Di taknya ini harakatnya domah, berarti di sini juga domah. Halo, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Ustaz. Ada yang masih kurang jelas? Oke, insya Allah ya. Lain sukun tentunya, sehingga fi'il amarnya menjadi uktub. Oke, kita coba yang lain lagi. Oke, coba kita lihat satu kata. Contoh lain adalah doroba. Fi'il Nah, kalau doraba apa fi'il amarnya? Ada yang udah bisa nerka nih? Ya, Fi'il mudhari'nya dulu, fi'il mudhari'.